Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana mengkaji film dengan menggunakan teori hegemoni. Apa itu teori hegemoni dan bagaimana implementasinya dalam kajian film akan kita pelajari di kesempatan ini. Teman-teman, konsep dasar dari teori hegemoni disampaikan oleh seorang pemikir dari Italia, namanya Antonio Gramsci. Antonio Gramsci ini hidup di zaman rezim fasis, di zaman rezim fasisnya Benito Mussolini. Dan beliau dipenjara, maka kemudian bukunya yang terkenal itu judulnya Prison Notebook, catatan-catatan dari penjara. Oke, nah pemikiran Antonio Gramsci bisa kita pakai untuk melihat film dari aspek yang bukan ekonomisme. Kalau kita menggunakan teori Marxian klasik, bicara tentang basis superstruktur, kita bicara tentang ekonomi politik media, kajiannya itu berdasarkan pada cara pandang ekonomi. Nah, sedangkan Gramsci memberikan tawaran baru. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Marxian klasik, itu kan membagi tatanan sistem itu menjadi dua. Satu superstruktur atau bangunan atas, yang kedua adalah basis atau base. Basis itu adalah cara produksi, bangunan atas itu adalah apa namanya ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Jadi kalau Marxian klasik itu mengasumsikan semua itu digerakkan oleh faktor ekonomi, terutama corak produksi. Demikian juga film. Nah, Gramsci ini menolak cara pandang ini. Dia juga menolak cara pandang materialisme. Dalam perspektif Antonio Gramsci, dapat disampaikan bahwa kesadaran sosial seseorang itu dapat diubah tanpa harus mengubah keadaan sosialnya. Sekali lagi, dalam perspektif Gramscian dapat dikemukakan bahwa kesadaran sosial seseorang itu dapat diubah tanpa mengubah keadaan sosial. Kalau Marxian kan selalu bicara keadaan sosialnya. Oke. Nah, Gramsci menyatakan bahwasanya konsep hegemoni itu merujuk kepada bagaimana kelompok tertentu atau kelas sosial tertentu itu melakukan kepemimpinan intelektual dan moral. Saya ambil contoh misalnya film-film Hollywood, terutama film superhero seperti Batman atau Superman, Spiderman, Captain America. Saya akan coba mengambil ilustrasi dua yang paling kelihatan. Coba teman-teman perhatikan Captain America dan Superman. Mereka adalah orang kulit putih, white Anglo-Saxon, mayoritas Amerika kan white Anglo-Saxon Protestan, WASP, dan mereka laki-laki, maskulin. Baju yang mereka pakai adalah warna bendera Amerika, merah, biru, putih. Apalagi Kapten Amerika, gayanya sangat Amerika banget. Oke, next. Nah, Gramsci menyatakan bahwasanya dalam hal yang paling penting itu adalah hegemoni, kata dia. Hegemoni itu artinya adalah lawan kata dari dominasi. Kalau dominasi itu satu kelompok yang berkuasa berusaha menguasai kelompok yang lain itu dengan kekerasan, dengan teror. Misalnya ISIS itu menebar teror. Ya kan, bahkan di Afghanistan dia menyebar teror. Meskipun sekarang Afghanistan dikuasai oleh Taliban, ya kan? Kan dilakukan dengan teror. Maka apa yang dilakukan oleh ISIS itu bisa disebut sebagai dominasi. Kita dulu dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, itu dengan teror. Itulah disebut sebagai dominasi. Anda misalnya di era Orde Baru, Anda melawan penguasa, Anda bisa ditangkap. Ada namanya dulu Petrus, pembunuh misterius, dan berbagai tragedi yang lain. Oke, nah dominasi digunakan untuk menciptakan teror, bahkan melakukan pembunuhan. Hegemoni sebaliknya, hegemoni itu berarti kepemimpinan intelektual dan moral.
kepemimpinan intelektual dan moral. Oke, bukan paksaan dan kekuatan fisik yang dikerahkan untuk mengalahkan lawan. Bukan kekuatan fisik yang dikerahkan untuk mengalahkan pihak lawan. Oke, bagaimana bekerjanya? Kita ambil contoh film. Film itu bukan hanya untuk hiburan. Film itu bukan hanya untuk hiburan, kalau dengan cara pandang teori hegemoni. Film itu dianggap sebagai bagaimana kelas berkuasa itu berusaha menguasai kelompok masyarakat yang lain dengan kepemimpinan moral dan intelektual. Menampilkan lebih hebat, menampilkan sebagai pahlawan, menampilkan pihak lain sebagai yang jahat. Kalau dalam bahasa semiotika, disebut sebagai oposisi biner atau binary opposition. Nah, melalui film, gagasan dari kelompok yang berkuasa itu bisa disajikan. Gagasan dari kelompok yang berkuasa bisa disajikan kepada masyarakat. Nah, gagasan dari kelompok yang dominan. Contoh, misalnya, film Kapten Amerika menampilkan Kapten Amerika sebagai pahlawan. Film XXX yang pertama, saya yakin tahu Vin Diesel bintangnya, itu menampilkan orang Eropa Timur sebagai penjahat, ya kan? Dianggap sebagai enemy, gitu. Yang sama-sama kulit putih, tapi kulit putih pahlawan adalah kulit putih Amerika, white Anglo-Saxon, bukan Kaukasian misalnya. Kaukasian itu Eropa Timur, ya kan, atau Slavia. Nah, ada salah satu contoh untuk menganalisis secara mudah adalah film Independence Day. Film Independence Day ini sangat laris di masanya. Saya nonton ketika masih SMA dan sampai sekarang masih banyak diputar di berbagai TV swasta. Film ini menarasikan bumi diserang. Ingat materi kita pertama. Film Hollywood itu kemudian mempengaruhi corak produksi dan juga seperti sistem studio yang saya jelaskan dan struktur pencitraan. Kalau dulu, struktur penceritaan dalam film itu selalu 3 babak. Babak perkenalan, konflik, penutup. Perkenalan, konflik, resolusi konflik. Kan gitu naik. Datar lagi, nanti ada sequelnya. Nah, Independence Day ini cerita, awalnya tenang, bumi, tiba-tiba ada alien datang. Timbullah kekacauan, chaos. Di tengah-tengah chaos itu muncul seorang pilot dengan pesawatnya Amerika F-16 jika tidak salah, atau F-18, dia bisa mengalahkan alien yang sangat besar ini, sebesar kota ini. Dan terjadi tepat pada hari kemerdekaan Amerika. Kemenangan itu, 4th of July. Gitu. Itulah cara Amerika melakukan hegemoni, teman-teman. Jadi kalau ada musuh di bumi, siapa yang pahlawannya? Amerika. Dari kecil, anak-anak superhero yang dikenalnya siapa? Superhero dari Amerika. Bukan tokoh-tokoh pewayangan, bukan tokoh-tokoh lokal. Gitu. Nah, contoh lain, Rambo. Ini film lama tapi sangat klasik. Film ini dianggap merepresentasikan kebangkitan di tahun 80-an, kebangkitan film-film Amerika yang menampilkan Amerika sebagai pahlawan. Kita lihat konteks ekonomi politik dan historisnya. Di tahun 70-an, Amerika kalah. Setelah tahun 60-an berperang lama di Vietnam. Amerika kalah. Gitu. Oke. Maka muncullah Rambo pertama. Rambo pertama itu kan cerita tentang Rambo, ya kan, yang dia pulang dari Vietnam, tapi kemudian dia tidak diperhatikan, akhirnya dia memberontak, akhirnya malah dia taatnya kepada komandannya. Kemudian di Rambo kedua, dia diminta untuk membebaskan teman-temannya jadi POW, Prisoner of War, tawanan perang di Vietnam. Digambarkan Vietnam itu kejam. Tentara Vietnam itu kejam, bahkan perempuan dibunuh, meskipun itu bangsanya sendiri. Dan ditampilkan Amerika sebagai pahlawan. Faktanya, Amerika kalah di medan perang Vietnam. Rambo 3, musuhnya ganti. Komunis. Kalau sebelumnya Vietnam 2 itu komunis Vietnam, ini komunis Uni Soviet.
Rembo ditampilkan sebagai pembela. Coba Anda perhatikan foto ini menarasikan. Rembo berjalan di depan, jadi pemimpin, di belakangnya orang pakai surban. Orang-orang Afghanistan. Ingat tahun 80-an, Afghanistan itu dijajah oleh Uni Soviet. Siapa yang menyelamatkan? Amerika, menurut Rembo 3. Tanpa ada Amerika, Afghanistan nggak bisa berperadaban, nggak bisa civilized. Gitu. Nah, ini yang terjadi, teman-teman, di apa namanya, di Rembo. Oke, next, itulah cara hegemoni bekerja. Nah, Gramsci itu membagi intelektual menjadi dua. Cara berpikir Gramsci itu bagus. Dia membagi intelektual menjadi dua. Satu, intelektual tradisional, yaitu intelektual yang tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Contoh, filmmaker yang membuat film tanpa ada ide-ide untuk membela kaum yang lemah. Filmmaker yang membuat film ya wes demi pasar. Kalau dimasukkan dalam pemikiran Gramsci itu disebut sebagai apa namanya, intelektual tradisional. Nah, ada juga kata Gramsci sebaliknya, ada intelektual yang peduli dengan lingkungannya. Misalnya teman-teman ikut aksi Gejayan Memanggil, teman-teman peduli dengan isu pelemahan KPK, teman-teman peduli dengan isu korupsi, teman-teman melakukan pengabdian masyarakat, maka Anda adalah intelektual organik, yaitu intelektual yang peduli dengan lingkungan sekitar. Intelektual yang peduli dengan lingkungan sekitar. Oke, bisa dipahami? Misalnya, Mas Jun, kalau sebagai filmmaker, apa sih yang bisa kita perbuat? Teman-teman buat film advokasi, film-film dokumenter yang membela masyarakat terpinggirkan, marginalized, ya kan? Atau teman-teman buat film fiksi, yang dalam film itu ada narasi, ada cerita tentang orang-orang yang selama ini terpinggirkan. Nah, saya ambil contoh film ini. Saya yakin teman-teman tahu semua. Film Ada Apa Dengan Cinta. Yang pertama ya, menampilkan bukan hanya kisah cinta Rangga dan Cinta, tapi adalah bagaimana ending dari film ini Rangga harus keluar negeri. Mengapa dia harus keluar negeri? Ikut bapaknya. Mengapa bapaknya harus keluar negeri? Karena bapaknya diserang sama preman rumahnya, dilempari. Yang Rangga kemudian ngoyak, ngejar tapi nggak bisa nangkep. Karena apa? Bapaknya dianggap kritis terhadap penguasa. Ya kan? Akhirnya dia harus pergi ke luar negeri, mengungsi, jadi diaspora di luar negeri. Jadi film ini bercerita tentang apa? Orde Baru, Mas Mbak. Meskipun tidak ada kata itu secara eksplisit disebutkan berulang, tidak. Tapi konteks film ini harus kita lihat, dibuat tahun 2001, ya kan? 3 tahun setelah reformasi, era keterbukaan. Bisa jadi kalau ini dibuat di era Orde Baru, kalau kita menggunakan pendekatan basis superstruktur atau pendekatan apa namanya, ekonomi politik atau pendekatan hegemoni juga, ya nggak akan diterima. Bisa jadi dilarang, gitu. Karena dianggap mengkritisi penguasa. Jadi dalam film ada idenya. Mengapa ini sukses? Selain karena aktornya keren-keren, ya kan, naskahnya bagus, ceritanya, Mas Mbak. Gitu, oke. Demikian dari saya, monggo silakan kalau ada yang mau bertanya.